Diuji hidup kita harus sabar. Maknanya hidup itulah asyabur. Bukan manusianya yang sabar. Hidup itulah as-sabur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila hati kita sudah kembali kepada Allah, bila hati kita sudah mati sebelum mati, maka lillahi ta'ala sudah bisa kembali kepada yang berhak. Bila hati kita sudah mati, bila urat nadi ini sudah diputus, maknanya jangan aku akui lagi di dalam dirimu bahwa hidup ini adalah kamu. Jangan akui lagi di dalam hatimu bahwa wujud kita dan wujud alam semesta ini wujudnya makhluk. Bila sudah datang kepahaman kepadamu bahwa tak ada satupun wajah makhluk di alam raya ini, hanya yang ada wajhullah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, ditandai raibnya, ditandai tiadanya dirimu di hatimu, maka itulah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah kewujudan Tuhanmu ketika dirimu sudah tak wujud lagi. Akan tetapi kita pasti bingung dan pasti bingung bila manusianya masih wujud. Ya bingung, puluhan tahun mencari-cari, tak pernah akan ketemu. Wong diri manusianya masih wujud, kok mencari wujud Tuhannya. Sementara di dalam hati kita, Allah kita tiadakan. Allah tidak kita berlakukan sebagai Tuhan. Kok kita arep-arep khusyuk. Allah kita tidak berlakukan sebagai Tuhan yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita. Kok arep-arep ganjaran. Sementara Allah tidak kita berlakukan sebagai Tuhan di hati kita. Tidak kita kuasakan di hati kita. Tidak kita hidupkan di hati kita kewujudannya. Kok kita arep-arep khusyuk diterima ibadahnya. Semuanya hanya kedustaan saja. Selama ini kita nyembah hawa nafsu kita sendiri, kita nyembah neraka kita sendiri, kita nyembah iblis dan setan yang sombong ini. Selama ini kita tidak sadar. Jadi bila kita ingin diterima, ingin khusyuk, ingin sambung apa yang kita amalkan, ya jangan jadi Tuhan dong. Ya goibkanlah dirimu di hatimu. Maka nyatalah wujud Tuhanmu yang menciptakan kamu. Bila di dalam hatimu yang wujud hanya dirimu, sementara Allah goib, mana bisa Anda sholat? Mana bisa Anda ibadah? Yang diperuntukkan untuk Tuhanmu yang menciptakanmu. Sementara di dalam hatimu yang ada, yang wujud hanya dirimu sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan. Tuhan yang mentuhani solat-solat kita. Tuhan yang mentuhani ibadah-ibadah kita. Kita selama ini nyembah awake dhewe ra kroso. Ateis rakroso, kafirin rakroso, syirik musyrikin rakroso. Hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita, mensekutukan wujudullah dengan wujud kita, mensekutukan uripe Allah dengan urip kita sendiri di hati kita selama ini. Jadi caranya untuk sambung kepada Tuhan yang menciptakan kita, yo matiyo. Matikan dirimu. Tiadakan dirimu. Goibkan dirimu. Maka setelah dirimu, diri kita
diri saya goib, tiada, hancur, fana, maka terang benderanglah Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita sama-sama belajar. Anda belajar, saya pun juga belajar. Karena ini bukan ilmunya manusia. Karena ini bukan ilmunya Abdul Halim. Ini ilmunya Allah. Ini ilmunya Al-Quran. Karena saya ambil dari Al-Quran. Membaca ilmunya Allah di dalam Al-Quran. Arti-arti yang tersirat yang selama ini belum diketahui manusia, termasuk diri saya belum tahu selama ini. Hanya Allah lah yang memberitahu kepada hamba-hambanya. Hanya Allah lah yang memberitahu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Termasuk anda semua yang dikehendaki Allah. Wahai sahabat-sahabatku. Sabbihisma rabbikal a'la. Bagaimana mungkin kita bisa mempertuhankan Allah sedangkan di dalam hati kita yang maha tinggi, yang maha mulia hanya nama diri manusia kita saja. Bukan Allah yang kita tinggikan di hati kita, namun yang kita tinggikan di hati kita hanya hawa nafsu kita sendiri. Apa bedanya kita dengan setan yang merasa diri yang wujud, yang merasa diri yang hidup, disuruh tunduk patuh kepada Adam, diutus mentiadakan dirimu di hatimu, ora gelem. Allah saja yang gaib, Allah saja yang tiada, Allah saja yang tak jadi Tuhan, Allah saja yang tak berkuasa, Allah saja yang mati. Dalam hati kita kan begitu, tanpa kita sadari. Kenapa? Apa buktinya bahwa Allah selama ini kita hancurkan, bahwa Allah selama ini kita matikan, bahwa selama ini Allah kita gaibkan, bahwa Allah selama ini tidak kita dudukkan sebagai Tuhan di hati kita. Buktinya apa? Buktinya kita selama ini di dalam hati kita tak bertuhan. Eto ewai bertuhan. Seolah-olah saja bertuhan, tapi dalam hati kita tak bertuhan. Apa bedanya dengan orang ateis yang tak percaya Tuhan? Apa bedanya kita dengan orang ateis yang tak percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan sama dengan diri kita? Apa buktinya? Selama ini kewujudan diri kita seolah-olah kita tidak ada yang mencipta. Kehidupan badan kita selama ini seolah-olah tidak ada yang mencipta. Seakan-akan moro-moro urip dhewe. Moro-moro seakan-akan jadi sendiri. Moro-moro seakan-akan muncul terwujud sendiri, hidup sendiri. Seolah-olah kita tidak percaya di dalam hati kita bahwa diri kita ciptaan Tuhan. Bahwa diri kita ciptaan Sang Hidup. Tapi hidup dan badan ciptaan Allah selama ini malah kita akui sebagai hak milik kita. Bagaimana mungkin kita bisa bertuhan sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita ya kita sendiri? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tak percaya Tuhan? Orang-orang yang tak percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Pernah suatu saat ada orang ateis bertanya kepada saya, "Wahai Mas Bro, bila kamu mengakui bertauhid dan makrifat, aku tanya kepadamu," kata sahabat kita yang duduk di ateis,
yang tak percaya Tuhan, yang tak percaya pada ciptaan Tuhan. Mereka bertanya kepada saya begini, aku bertanya kepadamu, siapakah yang menciptakan Allah itu? Siapakah yang menciptakan Tuhan itu? Bila Allah, bila Tuhan itu ada. Dan mana buktinya Allah dan mana buktinya Tuhan itu? Pertanyaannya demikian. Berhubung saya Abdul Halim ini bodoh, tak bisa apa-apa, bahkan tak punya ilmu apa-apa, ya saya masuk ke dalam diriku. Apa jawabannya? Manusiaku, diri Halimku tak berkuasa untuk menjawab itu semua. Masuklah ke dalam, minta jawaban. Akhirnya ada jawaban. Yang menciptakan Allah itu adalah, saya jawab kepada orang yang ateis itu, yang menciptakan Tuhan itu adalah dirimu sendiri. Akhirnya tersentaklah orang ateis itu. Loh, kok bisa? Yang menciptakan Allah, yang menciptakan Tuhan itu adalah aku. Coba hayati, bila kau tak hidup, bila kau tak wujud, bila kau tak ada di hadapanku ini, apakah mungkin kau bisa bertanya kepadaku, siapa yang menciptakan Allah dan siapa yang menciptakan Tuhan itu? Akhirnya terbelalaklah mendengar jawaban-jawaban itu. Kemudian saya berganti tanya balik. Wahai sobatku, aku bertanya kepadamu gantian. Sebenarnya Anda ini ciptaan siapa? Mereka orang ateis menjawab, aku bukan ciptaan Tuhan, aku bukan ciptaan Allah, tapi aku ciptaan kedua orang tuaku, terutama aku ciptaan ibuku. Jawabannya demikian. Karena aku terlahir dari rahim ibuku, tercipta dari perut ibuku, maka aku ciptaan ibuku. Itulah jawaban orang ateis itu. Akhirnya kembali saya tanya, lantas ayah ibumu itu pun juga ciptaan siapa? Ayah ibuku, ini jawaban orang ateis, ayah ibuku juga pun ciptaan kakek nenek saya. Terus saya kejar, terus nenek kakek Anda, anak siapa? Terus dikejar terus pertanyaannya hingga sampai ke ujung manusia, yakni Nabi Adam. Terus saya tanya, kalau Nabi Adam itu ciptaan siapa? Kalau Anda tahu. Saya bertanya kepada orang ateis itu. Kalau Nabi Adam itu ya sama dengan dunia alam semesta ini. Jadi sendiri. Wujud sendiri. Hidup sendiri. Kuasa sendiri. Bergelar sendiri. Tidak ada yang menciptakan. Jadi Nabi Adam itu dan alam semesta ini, gunung, langit, bumi, matahari, bulan, lautan, hutan, tidak ada yang mencipta. Alam ini jadi sendiri. Tak ada Tuhan yang mencipta. Tak ada Allah yang mencipta. Apa buktinya bila Tuhan itu mencipta? Oh, tidak ada buktinya. Ini kan semua hanya cerita saja. Inilah bukti bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Tidak ada Tuhan, jadi sendiri. Tercipta sendiri. Inilah pemahaman saudara kita yang ateis. Sama dengan dengan pemahaman kita selama ini. Kalau kita cermati, kita selama ini hanya berkedok bertuhan saja di dalam
syariat-syariat kemanusiaan kita berkedok bahwa kita menyembah Tuhan, berkedok bahwa kita memeluk agama, berkedok bahwa kita sudah masuk sebuah agama apapun itu. Karena segala agama di dalamnya percaya bahwa Tuhan itu ada. Akan tetapi meskipun kalau saya sendiri, meskipun dulu saya mengatakan saya Islam, saya bertuhankan Allah, punya Tuhan, tapi sebenarnya hatiku, di dalam hatiku tak ada Tuhan. Sebenarnya di dalam hatiku tak ada yang berkuasa atas diriku. Di dalam hatiku tak ada yang mewujudkanku meskipun ajaran-ajaran di dalam agamaku bahwa aku diwujudkan oleh Allah. Tapi realita di dalam hatiku prakteknya tidak demikian. Seolah-olah aku wujud sendiri. Seolah-olah aku hidup sendiri. Seolah-olah aku berkuasa sendiri atas apa yang aku lakukan tanpa diperankan oleh Tuhan, tanpa digerakkan oleh Tuhan, karena selama ini aku tak kenal Tuhan. Mung jare-jare wae, iman yang jare-jare, iman yang hanya kata-katanya saja, ceritanya saja. Apa bedanya dengan saya orang ateis itu? Saya jadi tersentak sekali. Jadi tidak ada bedanya orang ateis dengan diriku yang selama ini meskipun katanya bertuhan, tapi praktek di dalam hatiku selama ini juga sama-sama ateis. Sholatnya aku akui sebagai ini sholatku, ini ibadahku, ini kerjaku, ini gayaku, ini gantengku, ini elekku, ini ayuku, ini elekku, ini pekerjaanku, ini kuasaku, ini mampuku, ini dudukku, ini rokokku, ini masakku, dan semuanya dikuasai oleh aku, Abdul Halim. Apakah beda dengan orang ateis? Kan sama-sama tidak bertuhannya. Akan tetapi akan tetapi seolah-olah aku Abdul Halim ini lebih tinggi, Abdul Halim lebih mulia daripada orang ateis yang tak percaya Tuhan itu. Tapi hakikatnya antara orang ateis dan diriku Abdul Halim itu ternyata hakikatnya sama kedudukannya di sisi Allah yang derajatnya lebih rendah daripada hayawan, yang derajatnya Abdul Halim dan orang-orang yang tak bertuhan ini sama di bawah, derajatnya lebih rendah daripada anjing dan celeng. Inilah derajat saya di sisi Tuhanku yang telah menciptakanku, yang selama ini yang jadi Tuhan di dalam hatiku hanya Abdul Halimnya dibanding Allah. Yang dimahatinggikan Abdul Halimnya daripada Allah. Yang diwujudkan di dalam hatinya hanya Abdul Halimnya daripada Allah. Yang dihidupkan di dalam hatinya hanya Abdul Halimnya daripada uripe Allah. Yang berkuasa di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim daripada Allah. Yang beraktivitas di dalam kehidupanku hanya Abdul Halim daripada Allah. Apa bedanya dengan orang ateis? Yo sama-sama randuwe pangeran, kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri selama ini. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi yang maha tinggi di dalam hatimu siapa?
Yang maha agung di dalam hatimu siapa? Yang maha bangga di dalam hatimu siapa? Yang maha besar di dalam hatimu siapa? Yang maha mulia di dalam hatimu siapa? Tiada lain ya hawa nafsuku dewe.